Pernah dengar tentang leukemia atau penyakit kanker darah? Meski terdengar menyeramkan, sebenarnya kalau terdeteksi sejak dini, leukemia bisa segera diberi penanganan yang tepat. Sehingga peluang kesembuhannya lebih tinggi loh. Gimana sih penanganan yang tepat untuk leukemia? Yuk simak penjelasan saya di video ini. Halo, saya Dr. Deski dari Halo Dokter. Leukemia adalah kanker darah yang terjadi akibat tubuh terlalu banyak memproduksi sel darah putih yang tidak normal. Jadi gini, tubuh akan memproduksi sel darah putih melalui sumsum tulang untuk membantu sistem kekebalan tubuh. Tapi, kalau fungsi sumsum tulang terganggu, sel darah putih yang dihasilkan akan mengalami perubahan dan malah jadi nggak bisa menjalankan perannya secara efektif. Ini nih yang bikin sel darah putih jadi nggak normal dan akhirnya bikin seseorang jadi kena leukemia. Seseorang dapat dicurigai terkena leukemia jika mengalami gejala-gejala seperti demam yang terjadi berulang dan terus-menerus, sering mimisan, berat badan turun drastis, badan mudah memar, sering terkena infeksi, hingga linglung dan kejang-kejang. Kalau muncul gejala-gejala kayak gini, saya anjurkan buat segera periksa ke dokter ya. Nanti dokter akan melakukan serangkaian pemeriksaan untuk memastikannya. Berdasarkan proses perjalanan penyakitnya, leukemia ada yang bersifat kronis dan ada yang bersifat akut. Pada leukemia kronis, sel kanker berkembang secara perlahan dan gejala awal yang muncul biasanya tergolong sangat ringan. Baru, lama-kelamaan kondisi fisik ini akan menurun secara drastis. Sementara, pada leukemia akut, perkembangan sel kanker terjadi sangat cepat dan gejala yang muncul dapat memburuk dalam waktu yang singkat. Dilihat dari kecepatan perburukan kondisi fisik yang dialami, leukemia akut ini cenderung lebih berbahaya dibandingkan dengan leukemia kronis. Terus, kalau udah ketahuan leukemia, apa aja nih langkah pengobatan yang diperlukan untuk menanganinya? Sebelum saya lanjutin, saya mau kasih sedikit info dulu nih kalau kamu punya pertanyaan spesifik seputar kanker atau masalah kesehatan lain dan ingin menanyakan langsung ke dokter, kamu bisa banget nih nyobain layanan telemedicine chat bersama dokter di aplikasi Halo Dokter. Praktis banget loh, pilihan dokternya juga banyak. Kamu bisa berkonsultasi ke dokter umum atau langsung ke dokter spesialis. Respon dokternya juga cepet loh, nggak sampai 5 menit, udah ada jawabannya. Dokternya juga akan menjawab pertanyaanmu dengan penjelasan yang mudah dimengerti dan tentunya akurat secara medis. Terus, kalau memang dirasa perlu, dokter juga bisa meresepkanmu obat yang sesuai untuk kondisimu. Resep tersebut bisa kamu tebus melalui fitur Halo Shop sehingga bisa diantarkan langsung ke rumahmu. Jadi, kamu nggak perlu keluar rumah deh. Praktis banget kan? Makanya yuk download aplikasi Halo Dokter di Google Play maupun di App Store sekarang juga. Kita lanjut ya, langkah pengobatan yang pertama yang mungkin sudah sering kamu dengar yaitu adalah kemoterapi. Kemoterapi adalah merupakan suatu metode pengobatan yang menggunakan obat-obatan untuk membunuh sel kanker. Obatnya ada yang berbentuk tablet minum, ada juga yang berbentuknya suntik infus gitu. Nantinya dokter yang akan menentukan obat kemo mana yang sesuai sama kondisi kamu. Apa sih sebenarnya manfaat kemoterapi itu? Nah, kemoterapi ini bisa mencegah penyebaran, memperlambat pertumbuhan, sekaligus menghancurkan sel kanker yang ada dalam tubuh kamu. Biasanya, kemoterapi ini nggak cuma dilakukan sekali, tapi bisa dilakukan berulang-ulang dalam banyak sesi yang makan waktu hingga berbulan-bulan. Kenapa kok lama banget? Ini supaya sel kanker yang ada di tubuh kamu benar-benar udah hancur dan nggak tumbuh lagi di kemudian hari. Dan yang terakhir soal kemoterapi ini, mungkin kamu udah sering dengar ya ceritanya dari teman-teman survivor kanker yaitu efek sampingnya. Yang paling kelihatan sih biasanya rambut rontok ya, bahkan kerontokannya bisa sampai bikin jadi botak. Ini bisa terjadi karena kemoterapi juga ngaruh ke sel-sel yang sehat termasuk sel rambut. Selain itu, abis kemo bisa juga muncul sariawan, mual muntah, mencret, hilang nafsu makan, susah tidur, hingga kamu rentan mengalami infeksi. Makanya biasanya kalau habis kemo, pasien tuh butuh istirahat dulu. Tapi tenang ya, setelah pengobatan kemonya berakhir, efek sampingnya lama-lama akan mereda kok. Langkah yang terakhir adalah menggunakan transplantasi sumsum tulang, yaitu prosedur penggantian sumsum tulang yang rusak dengan sumsum tulang yang sehat. Ini bisa dilakukan dengan memberikan stem cell atau sel punca dari sumsum tulang. Bisa dari stem cell orang lain yang cocok, atau bisa juga dari stem cell kamu sendiri yang masih sehat, yang sudah disimpan sejak kamu lahir. Dengan melakukan prosedur ini, diharapkan fungsi sumsum tulang dalam memproduksi sel darah yang sehat bisa kembali berjalan sebagaimana mestinya. Tapi sebelum melakukan ini, kamu dan calon donor akan diminta untuk menjalani serangkaian pemeriksaan. Tujuannya untuk mengetahui apakah kamu cocok menerima stem cell dari calon donor. Pemeriksaan juga dilakukan untuk mengetahui status dan kondisi kesehatan kamu apakah siap untuk menjalani transplantasi.
Kalau tubuh kamu dinilai udah siap, dokter akan memasang alat khusus di pembuluh darah leher seperti selang infus sebagai akses untuk masuknya stem cell yang saya jelasin tadi. Pas udah masuk, stem cell-nya bakal bergerak ke sumsum tulang. Kalau udah sampai, stem cell akan berkembang biak dan mulai membuat sel darah baru yang sehat. Oh iya, nggak bosan-bosan nih, saya mau ingetin kamu-kamu semua yang lagi nonton buat subscribe ke channel YouTube Halo Dokter. Terus nyalain juga lambang lonceng notifikasinya. Ini supaya kamu bisa langsung tahu pas ada video informasi kesehatan terbaru yang kita upload di channel ini. Oke, lanjut ya. Sama seperti kemoterapi, setelah melakukan prosedur transplantasi sumsum tulang, sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit bakal menurun banget. Sehingga bikin kamu jadi rentan terkena infeksi, dan bikin kamu jadi mudah berdarah. Karena itu, kamu mungkin perlu menjalani serangkaian tindakan perawatan supaya kamu bisa lebih cepat pulih dan membantu meminimalkan efek samping yang mungkin muncul. Nah, itu tadi penjelasan mengenai langkah pengobatan leukemia yang bisa dilakukan. Jadi, kalau kamu mendapatkan diagnosa penyakit ini, jangan langsung berkecil hati ya. Dengan menjalani pengobatan sesuai dengan anjuran dokter, peluang kesembuhan kamu bisa meningkat kok. Emang sih seluruh proses bakal memakan waktu, tenaga, pikiran, hingga biaya. Tapi itu semua demi peluang kesembuhan yang lebih baik, karena itu tetap semangat ya dalam menjalaninya. Jangan sungkan untuk meminta bantuan keluarga, sahabat, ataupun kerabat kamu untuk mendampingimu selama proses pengobatan berlangsung. Oke, sekian dulu pembahasan saya kali ini. Abis ini mau Dokter Halo Dokter bahas topik apa lagi? Coba sampaikan saranmu di kolom komentar ya. Terus, kalau kamu masih punya pertanyaan seputar masalah kesehatan lainnya, kamu bisa tanya dokter langsung di aplikasi Halo Dokter. Nggak cuma itu, kamu juga bisa manfaatin berbagai fitur yang bermanfaat untuk kesehatan kamu. Makanya yuk download aplikasinya di Play Store dan juga di App Store. Nggak lupa, saya mau ucapin terima kasih banget buat yang udah nonton videonya sampai selesai. Jangan lupa buat kasih like, comment, share, dan subscribe. Hidup sehat bersama Halo Dokter.